Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Menyambung dari video yang sebelumnya, dari pembelajaran kita kali ini. Dalam video sebelumnya kita terakhir membahas mengenai sarana dalam hubungan internasional, yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah diplomasi. Diplomasi ini merupakan satu proses komunikasi antar pelaku hubungan internasional untuk mencapai suatu tujuan dan kesepakatan tertentu. Diplomasi dilakukan oleh instrumen-instrumen hubungan internasional yang meliputi Kementerian Luar Negeri sebagai otak dari hubungan luar negeri, sedangkan wakil diplomatik atau para diplomat ini menjadi mata panca inderanya dari hubungan diplomatik. 3 fungsi utama diplomat adalah sebagai lambang negara pengirim, kemudian yang kedua adalah sebagai wakil yuridis yang sah menurut hukum dan hubungan internasional, kemudian di samping itu juga sebagai wakil diplomatik di negara penerima. Sarana yang kedua adalah negosiasi atau perundingan. Negosiasi atau perundingan ini merupakan suatu proses interaksi antar pelaku dalam hubungan internasional atau merupakan proses pembicaraan untuk mencapai kesepakatan dari kegiatan diplomatik. Lalu yang ketiga adalah lobbying. Lobbying ini merupakan suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk mempengaruhi atau memengaruhi negara tertentu sehingga pandangan atau kepentingan suatu negara itu bisa tersampaikan. Yang selanjutnya dalam hubungan internasional itu mengapa begitu pentingnya? Nah, hubungan internasional antar negara ini merupakan salah satu hubungan kerjasama yang memang mutlak diperlukan, karena tidak ada satu negara manapun di dunia ini yang bisa bertahan hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Itu sangat mustahil. Nah, ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah adanya suatu kekhawatiran akan kelangsungan hidup dari suatu negara. Hal-hal yang termasuk di dalam faktor internal ini adalah yang pertama, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang kedua adalah keinginan untuk membuka hubungan politik dan memperoleh dukungan dari negara yang lain. Yang ketiga adalah adanya kepentingan nasional yang tidak selamanya itu bisa diatasi atau bisa dipenuhi dari negara itu sendiri, sehingga perlu bantuan atau dukungan dari ataupun kerjasama dari negara yang lain. Yang kedua adalah faktor eksternal. Termasuk di dalam faktor eksternal ini adalah suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Nah, ini berangkat dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Artinya setiap manusia itu butuh berkawan, butuh berteman. Ya, kalau kita kaitkan dalam ajaran agama kita ya, ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, eksistensi manusia sebagai makhluk yang memang diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain, sehingga dibutuhkan kerjasama. Yang kedua dari faktor eksternal ini adalah untuk membangun komunikasi lintas bangsa, lintas negara. Ketiga adalah mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. Nah, mengapa begitu pentingnya hubungan internasional? Karena jelas tidak ada satu bangsa yang bisa hidup sendiri. Nah, kita bisa lihat bahwa pentingnya hubungan internasional itu antara lain adalah memelihara dan menciptakan hidup secara damai dan adil dengan bangsa yang lain. Yang kedua adalah mencegah dan menyelesaikan konflik ataupun perselisihan atau permasalahan. Yang ketiga adalah mengembangkan cara penyelesaian
permasalahan itu secara damai melalui upaya perundingan maupun negosiasi. Yang keempat adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan anak-anakku semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian ajukan lewat chat di bawah ini ataupun via telepon ya. Baik, Ibu lanjutkan. Bagaimana jika di dalam hubungan internasional ini ada suatu negara yang menolak, tidak mau melakukan kerjasama ataupun hubungan internasional? Nah, tentu akan timbul banyak sekali permasalahan. Apa kira-kira akibat jika suatu negara menolak adanya hubungan internasional? Yang pertama adalah timbulnya kecurigaan dari masyarakat bangsa-bangsa terhadap suatu negara, itu pasti. Yang kedua, ketidakpedulian PBB maupun organisasi internasional yang lainnya terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dari suatu negara. Ketiga adalah dikucilkan dari pergaulan antar bangsa, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan bangsa tersebut. Itu sudah pasti kalau kita menolak, tidak mau mengadakan atau menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, pasti kita akan dikucilkan oleh negara-negara yang lain di dunia ini. Keempat adalah diberhentikannya beberapa bantuan dari masyarakat internasional terhadap suatu negara yang menolak adanya hubungan internasional. Nah, bagi bangsa Indonesia tentu tidak mungkin ya itu terjadi, karena banyak sekali kebutuhan dari suatu bangsa ataupun bangsa Indonesia sendiri yang memang terpenuhinya itu dengan cara adanya hubungan kerjasama dengan negara lain. Kita bisa mengekspor barang-barang kita ke luar negeri, maupun kita juga bisa mengekspor kebutuhan-kebutuhan dalam negeri yang memang itu tidak tersedia di dalam negeri, maka kita juga perlu mengadakan hubungan kerjasama tersebut. Untuk selanjutnya, persahabatan antar bangsa ini sangat diperlukan dengan pertimbangan. Nah, sehingga dari hal yang sudah kita bahas di atas, jelas sekali bahwa persahabatan antar bangsa itu sangat mutlak, sangat diperlukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah faktor kebutuhan, artinya banyak sekali kebutuhan setiap bangsa itu yang tidak terpenuhi oleh bangsa itu sendiri, sehingga diperlukan adanya suatu kerjasama dengan bangsa yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi oleh bangsa tersebut. Yang kedua, adanya faktor kepentingan. Faktor kepentingan yang dimaksud artinya adalah kepentingan bangsa itu sangat kompleks, terutama di era globalisasi seperti sekarang ini ya. Nah, kita perlu juga mentransformasi segala sesuatu perkembangan yang terjadi di luaran sana untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, sehingga kita bisa berdiri sejajar dengan negara-negara yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama. Kemudian yang ketiga adalah faktor masa depan. Nah, terkait dengan faktor masa depan ini artinya agar kelangsungan hidup suatu bangsa ini berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya kerjasama antar bangsa dalam berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, kebudayaan, dan mungkin juga pendidikan. Nah, ini terutama di masalah bidang ekonomi ya. Nah, demikian para siswa semuanya, pentingnya kerjasama internasional antar bangsa itu perlu dibangun dengan berbagai macam alasan itu tadi ya, dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, dari pembelajaran kita pada kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Jika masih ada
pertanyaan ataupun hal-hal yang terkait dengan apa yang Ibu sampaikan para siswa belum jelas, silahkan bisa ditulis pertanyaannya lewat chat di bawah ini ataupun melalui telepon atau melalui WhatsApp. Nah, silahkan. Baik, semoga pesan Ibu kepada para siswa semuanya, tetaplah kalian semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh agar semuanya bisa berjalan dengan baik, dan semoga pastilah cita-cita para siswa semuanya nanti akan menjadi kenyataan dalam hidup kalian. Tetap semangat, jangan kendor. Ibu akhiri, apabila ada kata-kata yang tidak pas dan tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.